Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan Arif RH dalam rekaman video iseng. Ya, sebelum pagi ini saya memulai kelas vibrasi, saya ingin sharing ya melalui video ini. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan vibrasi ya untuk memajukan negeri ya, memanfaatkan vibrasi untuk memajukan negeri. Teman-teman semua, tentunya untuk memajukan negeri kita Indonesia tidak cukup hanya dengan vibrasi ya. Kita juga belum melakukan tindakan-tindakan yang nyata, ya action-action yang konkret, ya kontribusi-kontribusi yang real ya. Tetapi di balik itu juga vibrasi ada peran. Nah, kenapa vibrasi ada peran? Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di dalam rekaman suara atau di artikel atau di status Facebook, bahwa keyakinan, apa yang kita yakini ini merupakan bagian dari vibrasi tertentu yang kita pancarkan, dan kita akan melihat apa yang kita percayai. Nah, yang menarik adalah teman-teman semua, kalau kita telusuri berbagai studi, keyakinan ini ketika terkumpul menjadi satu, jadi keyakinan bersama secara massal, ini akan membentuk sesuatu yang jauh lebih kuat dan jauh mendekati real atau lebih konkret, meskipun awalnya dari sesuatu yang tidak ada. Sebagai contoh, misalnya pohon yang kita yakini sebagai ada penunggunya, ada hantunya, rumah yang kita percaya atau kita yakini ada hantunya, dan itu kita percaya terus-menerus dari mulut ke mulut ya, maka itu suatu saat akan memunculkan sesuatu yang betul-betul nyata ya, padahal mungkin awalnya tidak ada. Ya, itulah yang menyebabkan fenomena kenapa kalau kita lihat hantunya orang Jawa dengan hantunya orang Eropa tidak sama ya, karena kepercayaan atau keyakinan bersama tentang bentuk hantu itu tidak sama. Ini yang menyebabkan akhirnya hantunya berbeda. Saya tidak akan membahas hantu itu ada atau tidak ya, tetapi yang jelas adalah bahwa apa yang kita lihat ini juga dipengaruhi oleh apa yang kita percaya plus kepercayaan massal. Nah, apa yang kita percaya tentang bangsa kita ini? Teman-teman semua, kalau misalkan kita lihat sederhana lah, saya nonton film dari itu yang Habibie Ainun itu, kita sendiri kadang belum percaya, belum yakin dengan kemampuan anak bangsa. Iya. Di situ dikatakan kalau nggak salah ada sebuah cuplikan adegan pesawat Indonesia sih tidak perlu ditembak aja jatuh sendiri. Itu kan sebuah ekspresi bagaimana kita tidak meyakini kualitas. Memang betul mungkin saat ini belum, tetapi dengan keyakinan inilah maka di level vibrasi ini akan mulai membentuk sebelum menjadi sebuah peristiwa nyata, sebuah kejadian. Nah, teman-teman semua, kenapa saya kali ini membuat tema tentang tentang vibrasi untuk membangun negeri? Saya melihat saat ini pasca pilpres ya, sampai saat ini perbedaan pilihan dulu nyoblos si A atau si B ini masih membekas sekali, luka itu masih terus-terusan menjadi konflik yang tidak berkesudahan. Dan ini nampak sekali ketika saya misalkan mencoba untuk yuk kita dukung pemerintahan sekarang, saya dituduh sebagai pendukung kubu sebaliknya. Ketika saya mengkritik pemerintahan sekarang, saya dituduh kubu sebaliknya juga. Sebetulnya sikapnya tepat sebagai seorang warga negara kan, kita dukung pemerintahan ini, tapi bukan berarti mendukung itu terus kalau salah nggak boleh dikritik atau tidak boleh diprotes. Nah, tapi dengan kita mendukung, kita jadi tidak lebay. Artinya kita tidak membenci atau selalu mengatakan semua salah, tapi kita juga tidak mengatakan semuanya selalu benar, karena manusia punya khilaf, siapapun pemimpin kita. Nah, kita itu sekarang seperti tidak meyakini bahwa bangsa kita itu bisa maju. Nah, siapapun pemimpinnya, kalau kita ribut dengan konflik-konflik yang nggak terlalu penting gini, kita mudah sekali terpicu ditakut-takuti oleh artikel-artikel yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Maka yang sering saya bahas, maka kita meyakini ini bersama-sama, wah ini bakalan begini, bakalan begitu. Akhirnya apa? Negeri kita nggak maju-maju, dan akhirnya banyak sekali persoalan negeri ini yang bikin kita repot ya. Tiba-tiba ada kabut asap, tiba-tiba ada begini begitu, sepertinya kebetulan ya, sepertinya sebuah peristiwa yang mungkin hanya faktor alam, tetapi banyak studi membuktikan bahwa ternyata vibrasi secara massal ya, yang salah satunya juga dipicu oleh suasana hati secara massal, itu bisa berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa alam gitu. Makanya ketika perilaku sebuah bangsa sudah mulai kampretnya luar biasa, bisa mengundang sebuah bencana alam.
yang orang sering sebut hukuman dari Tuhan itu. Padahal sebetulnya Tuhan tidak menghukum, tapi kita yang memicu mekanisme hukuman. Nah, teman-teman semua, yuklah kita sudahi kebencian ya, kekecewaan atas Pilpres lalu. Ya, kita doakan ya dengan tetap juga memberikan kritik dengan santun ya, dengan bahasa-bahasa yang produktif yang tepat ya, sehingga kita bisa membangun kepercayaan bersama bahwa bangsa kita bisa maju gitu. Yuk kita sekali lagi sudahi kebencian-kebencian yang ada ya, sehingga kita tidak terprovokasi oleh media yang mungkin punya keuntungan di balik provokasi itu. Baik teman-teman semua ya, selamat memulai hari Minggu ini ya dengan bahagia. Selamat meyakini kembali kita sebagai satu bangsa. Selamat mencintai kembali tanah air kita, Indonesia. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.